anak berusia 15 tahun, tinggal di sebuah desa di lereng Bukit Kapur. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Ibunya hanya bekerja sebagai buruh cuci. Setiap pagi, ia bersama beberapa temannya berangkat ke lokasi bertambang batu kapur. Tugas Dani adalah memecah batu, mengangkat bongkahan kapur, dan membantu proses pembakaran di tungku tradisional. Upah yang ia terima sekitar 40.000 per hari, cukup untuk membeli bahan pokok makanan dan membantu biaya sekolah adiknya. Namun, pekerjaan ini sangatlah berbahaya. Debu kapur membuat Dani sering batuk dan matanya perih. Beberapa bulan yang lalu, seorang temannya terluka parah karena tertimpa batu yang besar. Pihak tambang kemudian dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa. Pemilik tambang berdalih bahwasannya mereka hanya membantu keluarga miskin agar bisa bertahan hidup, bukan mengeksploitasi. Namun, penyidik tetap mencatat pelanggaran serius, terutama karena tidak ada izin usaha resmi dan tidak ada perlindungan kerja yang baik. Alih-alih langsung membawa kasus ini ke pengadilan, pihak polisi dan LBH memfasilitasi mediasi antara pemilik tambang dan orang tua Dani. Untuk kelanjutan dari proses mediasi ini, silahkan tonton video kami. Itu tuh yang dibilang nanti diangkat, itu batunya diangkat, itu awas pecah nanti. Kamu jangan duduk-duduk aja, itu tuh lagi ke sana. Kamu jangan duduk-duduk aja, bantu teman di belakang. Ibu, apakah ibu mengenal pemilik tambang ini? Iya mbak, saya sendiri punya. Kenapa ya? Saya dari pihak LBH ingin berbincang sebentar dengan ibu. Apakah boleh? Ya boleh. Baik. Baik, tujuan saya kemarin menanyakan apakah ada pekerjaan anak di sana. Nggak ada mbak, di sini yang kerja orang-orang dewasa semua. Baik, bolehkah saya untuk mengecek data pekerja Anda? Boleh. Ini ada data apa nama-nama yang kemarin baru masuk juga. Dia fresh graduate juga baru lulus ini. Tapi kemarin saya melihat ada anak yang bernama Dani keluar masuk dari perusahaan ini. Itu bukan ini mbak, bukan orang sini itu kayak tamu aja dan main di sini. Anak-anak biasa main di sini mbak. Kalau bagaimana bisa dia keluar masuk ke perusahaan itu kalau misalnya tidak berizin? Ya karena emang tempat kerja saya kan bisa dikunjungi sama orang-orang gitu kan, nggak sama anak-anak main. Ya biasa aja mereka main di perusahaan tambang. Ya lihat seperti tidak mungkin. Jadi bagaimana kalau ibu tuh jujur saja dari sekarang daripada nanti lanjutnya ke jalur hukum? Ya mbak, ini ada ya mungkin sekitar beberapa anak orang banyak yang bekerja di sini, tapi Dani kemarin itu, jadi ya jangan dibawa ke jalur hukum juga mbak, kita bisa baik-baik kalau jalur mediasi ada kok, tapi nggak banyak. Oke, apakah saya bisa menghubungi Dani dan beserta orang tuanya untuk berbicara terkait kenapa anak ini bekerja di sini? Itu saya boleh dulu ya, ambil sebut ya dulu. Saya tahu ya, bahwa bekerja di tambang itu berat, dan saya sendiri juga masih kecil.
membuat perjanjian izin orang tua untuk bekerja, bahwa kan dia anak di bawah umur ya. Iya. Apakah membuat perjanjian tersebut? Tidak ada Bu, kan Denny ingin bekerja karena menghidupi keluarga. Iya, Jadi kan? untuk apa ada perjanjian tersebut? Iya, tapi di sini juga kan membuat lapangan pekerjaan juga. Kita kan juga ingin bantu kehidupannya dia, dari kita beri pekerjaan itu. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 itu di situ dibesertakan bahwa izin dari kedua pihak antara perusahaan dan ibu sendiri sebagai orang tua bahwa anak tersebut tuh bekerja di perusahaan tersebut dengan sangat sukarela. Dengan alasan itu di jam kerjanya itu tidak boleh di jam sekolah, tapi di perusahaan ibu sendiri Dani ini bekerja sesuai dengan jam sekolah dari jam 7 sampai jam 5 sore. Apakah itu tidak membuat Dani ini tidak jadinya tidak bersekolah? Iya, jadi dia. Nggak dilanjutkan. Apakah Dani sendiri masih ingin sekolah? Gimana ya? Dani sendiri masih mau bersekolah, tapi ibu sendiri dari awal Dani bekerja saja sudah tidak ada perjanjian antara kedua ibu dan ibunya Dani dan ibu sendiri. Baik, kita ambil titik tengahnya, bahwasanya dinas sosial ingin memberikan bantuan tunai sementara kepada keluarga Dani untuk misal ibu buat dagang atau berusaha buat usaha untuk Dani sendiri. LSM sendiri membuka jalur pendidikan untuk Dani sendiri ini. LSM sendiri memiliki program bantuan kepada anak yang sekolah untuk memberikan bantuan seperti pendidikan lanjutan di paket B atau C untuk Dani untuk melanjutkan sekolahnya. Dan untuk ibu sendiri harus berjanji kepada depan saya, pada ibunya Dani selaku saksi juga, bahwasanya tidak menerima pekerjaan anak lagi dengan konsekuensi yang ibu tahu sendiri apa adanya itu. Dengan ini mediasi menyelesaikan. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih atas bantuannya. Jadi saya bisa melanjutkan berusaha dan jadi tetap bisa sekolah. Saya juga minta maaf kepada Denny karena sudah langsung menerima saja dan memberikan upaya yang tidak seberapa. Di saat dia sebayanya masih harus sekolah.